Hello bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835. Di video kali ini kita mau membahas sebuah motor cruise teman-teman. Ini big bike, motor gede asli, bukan yang sedang rame belakangan ini. Motor ini itu memiliki kubikasi 500 cc dan desainnya itu identik dengan salah satu big bike juga. Mungkin yang tahu bisa komen di bawah. Sebelum kita lanjut bahas motor ini ya, sekedar informasi buat kamu, jika di channel ini kamu bisa lihat ragam modifikasi dari motor matic, motor sport, hingga motor 2 tak. Silakan teman-teman scroll ke daftar video kita sebelumnya. Selain itu, untuk melihat promo-promo Benelli, bisa cek kolom deskripsi, siapa tahu menarik dan merupakan rezeki buat kamu. Seperti itu ya. Oke, kita lihat secara sinematik sebelum membahas motor ini dari depan sampai ke belakang. Kita mulai pembahasan Benelli 502C. Motor ini identik dengan Ducati teman-teman, Ducati Devil tepatnya. Yang mewah dari motor ini adalah motor besar teman-teman, kubikasinya 500 cc ya. Benelli itu apik banget. Sebelum kita melangkah ke detailnya dari depan sampai belakang, ini kuncinya teman-teman. Nah, ini kunci dari Benelli 502C. Ada emboss Benelli kayak gini. Kemudian untuk mengaktifkan kuncinya, tekan di sini. Jeder. Nah, gokil kan? Nanti kita nyalakan. Oke, sekarang kita mulai pembahasan dari depan, dimana motor ini itu sudah menggunakan suspensi upside down teman-teman. Ini dimensinya gede banget suspensinya, plus pengereman sudah double cakram kiri dan kanan. Kita telisik cakramnya dulu. Oke. Ini menggunakan cakram piringan dengan floating aktif double, plus kaliper radial dari Benelli. Tipenya monoblok sih kayaknya kalau nggak salah ini. Selanjutnya adalah bagian ban. Bannya ini di bagian depan itu ukurannya 120/70 dari merek Metzeler. Ringnya 17 teman-teman. Kemudian sedikit ke atas, di sini kita ngelihat ada dudukan plat yang sengaja ditaruh di sini biar nggak mengganggu tampilan depannya. Seperti itu, jika plat ditaruh di sini itu kayaknya kurang bagaimana gitu, jadi platnya ditaruh di bagian depan. Kemudian untuk suspensi tadi ini udah gede banget, dimana sudah suspensi upside down, dimana ada lampu-lampu di sebelah sini untuk syarat-syarat bisa mengaspal di Eropa. Jadinya harus ada beberapa indikator baik di depan atau belakang itu
kayak mata kucing lah istilahnya gitu teman-teman. Lanjut ke bagian mesin. Mesinnya ya teman-teman, ini itu kubikasi 500 cc, dimana power yang bisa dihasilkan dari mesin ini itu 35 HP dan torsi maksimalnya 46 Nm. Itu 2 silinder ya teman-teman, dimana suaranya itu seperti yang teman-teman ketahui, jika sudah padat banget suara-suara Benelli seri TNT gitu. Suaranya nanti kita dengarkan di sini. Oke. Untuk desain knalpot itu sedikit kecil dibandingkan bodi depannya yang gede. Bagian belakangnya itu lumayan kecil, harusnya knalpot itu bisa didesain lebih besar, tapi untuk mengejar suara kali ya, jadi desain knalpotnya dibuat seperti ini. Selanjutnya yang menarik dari motor ini adalah posisi dari dudukan pengendara. Nah ini aku agak jauh dikit, posisinya itu di depan, jadi ridingnya itu kayak cruise gitu teman-teman, bukannya sporty tapi cruise, agak ke depan. Kita juga melihat di sini posisi rem itu di sini, dan ini pijakan kakinya. Oke, posisi rem agak di sini. Kemudian untuk pengereman, masih di pengereman dulu. Pengereman ini sudah ABS yang always on, jadi pengeremannya itu selalu aktif, tidak bisa dimatikan ABS-nya. Lanjut ke bagian belakang dulu ya. Bagian belakang ini ada lampu di sini, lampu asapnya aktif teman-teman. Ini juga syarat untuk safety riding di Eropa. Plus di sini ada lampu untuk penerangan nomor kendaraan. Untuk bagian belakang teman-teman, di sini kita melihat adanya swing arm yang bentuknya tralis juga. Ini keren banget, suspensinya sudah menusuk seperti itu. Dari bagian belakang juga motor ini terlihat sangat keren, seperti single seater, tapi sejatinya motor ini bisa digunakan untuk boncenger. Cuman jika kamu ingin ngajak boncenger, kamu harus memasang aplikasi tambahan di sini biar yang boncengan sama kamu itu lebih safety, ada sandarannya lah gitu teman-teman. Untuk bannya ini bagian belakang itu juga sama dari Metzeler, ukurannya adalah 160/60 dengan ring 17 juga gitu. Untuk pijakan kaki boncenger itu tinggi banget, beda dengan pengendara. Jadi boncengernya, pijakan kakinya juga sudah sangat kokoh teman-teman, dari bahan aluminium yang dicetak. Plus di sini, nah ini pijakan kakinya sangat kokoh. Lanjut ke pijakan kaki pengendara sebelah kiri. Nah ini untuk persnelingnya itu juga sesuai dengan yang kanan. Itu apa nama istilahnya ya, posisinya cruise juga. Untuk up and downnya di sini, kamu bisa lihat ya, up and downnya seperti ini. Jadi posisi ridingnya cruise banget, santai gitu, nggak berat. Di sini juga ada pelindung, finishingnya sangat apik teman-teman, pelindungnya jadinya nggak mudah lecet seperti itu. Lanjut ke sedikit ke tengah ya. Nah ini tangkinya gede banget, dari manapun kamu melihat, nah posisi tangki sangat gede. Ini kapasitasnya 21,5 liter. Ini gede banget, dimana untuk posisi duduk bagi orang Indonesia ya, di sini aku rasa sih masih familiar karena posisinya 770 mili, dimana ground clearnya jarak terendah ke tanah itu 180 mili.
Secara keseluruhan berat motor ini adalah 220 kg. Kita lihat lampu-lampu saat dinyalakan. Untuk lampu depan dulu, ini gagah banget jika dilihat dari sini. Bagaimana jika dinyalakan? Noh, ada kayak tulisan huruf M, kayak monster gitulah teman-teman lampunya. Kemudian di bagian belakang ini lampunya, dan juga sudah dilengkapi hazardnya sebelah sini. Nah, jika dinyalakan seperti itu, gokil, posisinya di bawah ya, keren banget. Lanjut kita bahas ke speedometer. Kita lihat speedometernya seperti apa. Ini, nah, ini full LED teman-teman, sudah full color juga, ada kelengkapannya, sudah sangat informatif. Dalam kondisi standar gini, ada keterangan ABS on. Ini seperti yang aku jelasin tadi, jika ABS-nya itu always on. Kemudian ada indikator bahan bakar, dan ini oli. Kemudian sebelah sini ada lampu sein kiri dan kanan, ada suhu, ada indikator injeksi, dan di sini ada sensor teman-teman. Jadi kalau gelap itu tampilan layar itu juga akan meredup sesuai dengan lingkungan, jadi nggak terlalu kontras seperti itu. Lanjut ke bagian tengah ini. Bagian tengah ini itu yang paling gede, ada indikator gear, netral 1 2 3 4 5 6. Kemudian ini kecepatan, dan di sini RPM, di sini suhu, dan di sini bahan bakar. Kapasitasnya gede, 21,5 liter. Kemudian untuk trip 1 trip 2 nya ini dikontrol dari sini. Di bagian sini itu ada kontrol trip 1, trip B, dan total jarak tempuh. Untuk handle sebelah kanan teman-teman, di sini standar ada lampu hazard, kemudian stop engine, dan di sini ada tombol start. Bagian sebelah kiri standar aja, ada lampu jauh dekat, di sini ada lampu pass beam, lampu sein, dan klakson seperti itu. Bagian stang juga full naked teman-teman. Ini keren banget, santai banget ridingnya, dengan posisi desain spion yang seperti ini. Ini klasik dan mewah spionnya. Untuk joknya ini sangat cekung di sini, dimana untuk tadi ground clearnya cukup rendah, dan di sini untuk boncengernya sangat kecil. Oleh karena itu, jika kamu ingin ngajak boncenger harus masang apa istilahnya bracket untuk menunjang si boncenger biar nggak jatuh atau lebih nyaman lah gitu teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya sedikit informasi tentang Benelli 502C. Semoga memberikan sedikit informasi. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, nanti aku akan tanyakan ke pihak-pihak terkait. Terima kasih ya udah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.